kira-kira setengah jam lamanya. Lalu aku melihat ketujuh malaikat yang berdiri di hadapan Allah, dan kepada mereka diberikan 7 sangkakala. Maka datanglah seorang malaikat lain, dan ia pergi berdiri dekat mezbah dengan sebuah pedupaan emas. Dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkannya bersama-sama dengan doa semua orang kudus di atas mezbah emas di hadapan takhta itu. Maka naiklah asap kemenyan bersama-sama dengan doa orang-orang kudus itu dari tangan malaikat itu ke hadapan Allah. Lalu malaikat itu mengambil pedupaan itu, mengisinya dengan api dari mezbah, dan melemparkannya ke bumi. Maka meledaklah bunyi guruh disertai halilintar dan gempa bumi. Dan ketujuh malaikat yang memegang ketujuh sangkakala itu bersiap-siap untuk meniup sangkakala. Lalu malaikat yang pertama meniup sangkakalanya, dan terjadilah hujan es dan api bercampur darah, dan semuanya itu dilemparkan ke bumi. Maka terbakarlah 1/3 dari bumi dan 1/3 dari pohon-pohon, dan hanguslah seluruh rumput-rumputan hijau. Lalu malaikat yang kedua meniup sangkakalanya, dan ada sesuatu seperti gunung besar yang menyala-nyala oleh api dilemparkan ke dalam laut. Dan 1/3 dari laut itu menjadi darah, dan matilah 1/3 dari segala makhluk yang bernyawa di dalam laut, dan binasalah 1/3 dari semua kapal. Lalu malaikat yang ketiga meniup sangkakalanya, dan jatuhlah dari langit sebuah bintang besar menyala-nyala seperti obor, dan ia menimpa 1/3 dari sungai-sungai dan mata-mata air. Nama bintang itu ialah Absintus. Dan 1/3 dari semua air menjadi absintus, dan banyak orang mati karena air itu, sebab sudah menjadi pahit. Lalu malaikat yang keempat meniup sangkakalanya, dan terpukullah 1/3 dari matahari, dan 1/3 dari bulan, dan 1/3 dari bintang-bintang, sehingga 1/3 daripadanya menjadi gelap, dan 1/3 dari siang hari tidak terang, dan demikian juga malam hari. Lalu aku melihat, aku mendengar seekor burung nasar terbang di tengah langit dan berkata dengan suara nyaring, "Celaka! Celaka! Celakalah mereka yang diam di atas bumi, oleh karena bunyi sangkakala ketiga malaikat lain yang masih akan meniup sangkakalanya."
Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan kalau kita masih diberi kesempatan hidup hari ini dan dapat mempelajari firman Tuhan, kompas dalam kehidupan dari kitab Wahyu 8. Mengenai meterai yang ketujuh dan keempat sangkakala yang pertama. Tuhan Yesus memberkati. Saudaraku, dikatakan bahwa surga menjadi sunyi sepi. Ini menandai kebisuan orang karena gentar di hadapan murka Allah. Di hadapan kekudusan Tuhan, semua makhluk berdiam diri. Ketika meterai ketujuh dibukakan, maka identik dengan 7 sangkakala yang menimbulkan berbagai macam murka Allah, menghancurkan dunia dan isinya yang tercemar karena dosa yang besar. Murka Allah bersumber pada keadilan dan kekudusannya, dan juga berhubungan dengan doa-doa orang kudus yang diibaratkan sebagai dupa penyembahan kepada Allah. Naik sampai ke hadirat Tuhan pada waktunya Tuhan, maka terjadi halilintar gempa bumi yang dahsyat. Tuhan mengguncangkan dunia ini. Doa umat Tuhan adalah alat komunikasi antara orang percaya dengan Tuhan, alat anugerah Tuhan bagi umatnya. Melalui doa orang benar yang sungguh-sungguh didoakan, Tuhan memelihara umatnya dan menghakimi dunia. Jadi doa adalah strategi perang rohani agar penggenapan seluruh rencana Allah nyata. Doa adalah senjata rohani yang menolong agar umat Tuhan mengalami kekuatan dan kemenangan. Saudaraku, rangkaian bencana itu adalah hukuman bagi orang-orang yang tidak mau bertobat. Sebagai tindakan balasan Tuhan dan pembelaan Tuhan bagi umatnya yang setia. Dan Tuhan memberi keluputan yang sempurna bagi umatnya dari dunia yang jahat ini untuk tinggal bersama-sama Tuhan di sorga mulia. Saudara, ini peringatan jelas bagi orang yang hidup melawan Tuhan untuk segera bertobat sebelum segala sesuatunya berakhir. Keempat, bunyi sangkakala menyatakan betapa beratnya penghakiman Tuhan yang akan datang. Tuhan akan menghanguskan tumbuh-tumbuhan yang menjadi sumber makanan manusia. Tuhan akan membuat air menjadi pahit, tidak bisa diminum. Betapa mengerikannya kondisi bumi. Tuhan juga menghancurkan sumber terang, sumber panas yang membuat manusia nyaman dan bisa hidup. Kalau tidak ada matahari, maka yang terjadi adalah dingin total dan manusia akan mati. Jadi kesulitan-kesulitan akan terjadi. Kalau kita hidup sampai hari ini benar-benar karena kemurahan Allah. Dan Tuhan memelihara orang-orang yang setia. Mari kita sungguh-sungguh memperhatikan peringatan Tuhan tentang hal-hal malapetaka akhir zaman, supaya kita hidup di dalam kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun berkenan di hadapan Tuhan.
Amin. Tuhan menolong kita semua.